Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Darul Ulum yang saya senangi dan saya banggakan, semoga kita selalu dalam rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini kita kembali mengikuti pelajaran yaitu tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat ini saya akan membacakan tentang fadilah berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala apapun kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah otaknya ibadah. Dari karena itulah kita hendaknya selalu berdoa dan berdoa, karena berdoa adalah inti daripada ibadah. Dan berdoa itu adalah kebutuhan kita, keperluan kita yang mesti kita sampaikan kepada Allah dari segala keinginan-keinginan kita atau hajat-hajat kita. Dengan kita berdoa, bermohon, maka insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulahhina fid du'a. Innallaha ta'ala yuhibbul mulahhina fid du'a. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, menyenangi akan orang yang selalu mulazamah, melazimi dalam berdoa. Orang yang selalu terus menerus berdoa dan berdoa, meminta dan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak berdoa, tidak mau memohon, tidak mau meminta, maka akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih baik kita disenangi Allah dengan selalu berdoa ketimbang kita tidak berdoa yang mengakibatkan kita dimarahi Allah. Sebab di dalam kita berdoa
itu menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga membuktikan bahwa kita sebagai makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah yang sangat berhajat, yang sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu melaksanakan itu dan ini dan sebagainya. Kita tidak bisa mendapatkan segala macam keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan kecuali atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa menentukan nasib kita sekalipun kecuali atas kehendak Allah. Karena itulah kita hendaknya selalu berdoa dan berdoa demi kebaikan kita, demi kemaslahatan kita, bahkan demi kesuksesan kita, baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kita kelak di akhirat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu Allah Ta'ala minad doa." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya Allah daripada berdoa, memohon, meminta kepada. Jadi kita berdoa ini kepada Allah artinya kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah, dan sekaligus kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha mulia, maha agung, maha pemberi, pengasih dan penyayang. Oleh karena itu kita berdoa menunjukkan kehinaan kita, kelemahan kita, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'u Allah ta'ala yughdab alaihi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, niscaya dia akan dimarahi atasnya. Jadi kalau kita tidak berdoa, meminta, memohon kepada Allah, Allah akan marah kepada kita, sebagaimana dalam hadis tersebut. Artinya Allah senang kalau kita meminta, tapi Allah tidak suka kalau kita tidak meminta kepadanya. Beda dengan makhluk. Kalau hamba-hamba Allah, kalau dimintai, kebanyakan mereka tidak senang. Bahkan kadang-kadang mereka pun, kalau kita sering meminta, mereka bisa benci kepada kita. Tapi kalau Allah, apabila kita mintai, Allah sangat senang kepada kita. Bahkan kalau kita tidak minta, Allah akan benci kepada kita. Dari karena itu, mintalah hanya kepada Allah yang senang memperhatikan permohonan kita,
dan akan mengabulkan apa yang kita minta. Mudah-mudahan apa yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyah. Rasulullah bersabda, meninggalkan berdoa itu adalah maksiat. Karena itu hendaklah kita sebagai hamba Allah jangan sampai tidak berdoa. Karena meninggalkan berdoa itu, sabda Rasulullah, itu adalah termasuk maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi salah satu senjata orang beriman yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman dikhianati, dizalimi, disakiti, ada satu senjata yang diberikan Allah kepada orang beriman, yaitu doa. Dengan doa maka akan diselamatkan Allah, akan dihindarkan oleh Allah dari kezaliman, dari dianiaya, disakiti, dan bahkan dari bala dan bencana sekalipun. Karena itu Rasulullah mengatakan doa itu adalah senjatanya orang beriman. Dan doa itu juga termasuk tiang agama. Jadi untuk memperkuat agama ini harus banyak-banyak dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan semua kita, mampu mengabulkan apa yang kita inginkan, dan hanya Allah jugalah yang bisa memberikan semua apa yang kita hajatkan. Jadi kalau kita tidak berdoa, terugi kita ya. Demi kesuksesan kita sendiri. Wa nur samawati wal ardh, dan doa itu juga adalah nur, cahaya langit dan bumi. Adapun cara kita berdoa atau adab kita berdoa sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wal adabu fid doa ayyamudda yadaihi, dan adab dalam berdoa itu adalah bahwa ia menghulurkan akan tangannya seperti inilah, mengangkat kedua tangannya ke arah langit, ke langit. Kemudian ia membaca basmalah, dan selanjutnya wa yahmadullah ta'ala, ia mengucapkan alhamdulillah, memuji-muji kebesaran Allah. Selanjutnya lagi yusalli ala Nabi sallallahu, kemudian ia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yas'al hajatah,
kemudian lagi barulah memohon akan hajatnya, akan keperluannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanzur ila sama, dan jangan memandang ke langit fi hali doaihi, pada ketika berdoanya. Wa iza faragha masaha yadayhi ala wajhihi, dan apabila selesai berdoanya kemudian ditutup kembali dengan salawat kepada Rasulullah dan dengan hamdallah walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya masaha yadayhi ala wajhihi, lalu menyapukan telapak tangannya ke muka. Jadi itu ada dalam berdoa. Anak-anakku sekalian, para santriawan santriawati yang saya senangi dan yang saya banggakan, adapun dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam kitab sucinya Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Jadi artinya Allah telah berjanji kepada hamba-hambanya, siapa saja yang berdoa memohon kepada Allah dan apapun yang dimintanya, Allah berjanji akan mengabulkannya, selama permohonannya itu, doanya itu yang baik-baik saja dan tidak memutuskan silaturahim. Jadi selama doa yang baik-baik, maka doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga disebutkan dalam banyak hadis bahwa Allah mengabulkan hajat doa hambanya dengan ada 3 macam. Yang pertama, ada kalanya Allah mengabulkan doa hambanya langsung memberikan apa yang dimintanya dengan segera, artinya di dunia ini juga. Jadi kalau kita misalnya minta kesehatan, minta keafiatan, minta keselamatan, lalu Allah kabulkan di dunia ini juga, sehingga dia dalam keadaan sehat, afiat, selamat. Itu bisa. Tapi ada juga yang kedua, apa yang kita minta kepada Allah, tapi yang kita minta kepada Allah itu tidak dikabulkan Allah sekarang ketika di dunia ini. Akan tetapi Allah kabulkan ketika sudah berada di akhirat nanti. Artinya doa kita ditangguhkan oleh Allah untuk sementara di dunia, tapi nanti di akhirat diberikan Allah. Misalnya kita minta kebahagiaan, keselamatan, kesenangan di dunia, tidak diberikan Allah yang sesungguhnya, tapi diberikan Allah nanti di akhirat.
Misalnya ketika mati diberi husnul khatimah, kemudian di padang mahsyar diberikan keselamatan, dan akhirnya sampai ke dalam surganya Allah. Doanya yang diminta ditangguhkan Allah akan diberikan nanti sesudah di akhirat. Dan pemberian Allah di akhirat, apa yang kita minta jauh lebih baik daripada permohonan kita yang kita minta di dunia ini. Sebab dunia ini hanya sementara, tidak kekal dan abadi. Tapi kalau di akhirat, akhirat kekal dan abadi dan berlipat ganda. Kalau misalnya di dunia kita minta mungkin hanya dikasih 1% saja, tapi kalau di akhirat ratusan persen banyak. Karena itu yang dikasih Allah di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang di dunia. Atau yang ketiga, apa yang kita minta karena menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu belum tepat untuk kita, tidak sesuai dengan apa yang ada pada kita menurut tadbirnya Allah, menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah alihkan apa yang kita minta kepada yang dikehendaki Allah. Karena Allah mengabulkan doa hambanya menurut kehendaknya, menurut pilihannya, menurut ketentuannya, dan menurut apa yang lebih baik bagi si hamba dalam pandangan Allah. Itulah yang Allah kabulkan. Misalnya kita minta kaya yang luar biasa, tapi dalam pandangan Allah, dalam takdirnya Allah, kita mungkin masa-masa depan akan sakit yang berkepanjangan, sehingga apa yang kita minta daripada kekayaan maka digantikan oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan, dijadikan sehat. Jadi Allah tidak mengabulkan doanya minta kaya, tapi Allah gantikan doanya minta kaya dengan diberikan kesehatan sesuai apa yang ditakdirkan Allah, dirubah oleh Tuhan dengan kesehatan. Nah, karena itu Rasulullah pernah menyebutkan doa dapat merubah takdir. Nah, dari karena itu banyak-banyaklah kita berdoa, semoga dengan doa kita bisa diselamatkan oleh Allah SWT. Anak-anakku, para santri-santriawan yang berbahagia. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mazlumi mustajabah, dakwatul mazlumi mustajabatun, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Doanya orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dizalimi, kalau dia meminta kepada Allah pertolongan, minta kepada Allah bantuan, minta kepada Allah balasan, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Maka hati-hatilah kita kalau kita menzalimi orang. Kalau dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sekalipun orang yang kita zalimi itu orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang perbuatannya jelek, fafujuruhu ala nafsihi, maka kejelekan perbuatannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Tapi permohonannya kepada Allah karena dia dizalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itulah kita dalam hidup ini jangan sampai menzalimi kepada orang lain. Andaikan kita ada terzalimi orang lain, maka banyak-banyaklah kita meminta ridha, minta halal, dan meminta maaf kepada mereka. Semoga dengan kita minta ridha, minta halal, dan minta maaf,
Allah memaafi segala kesalahan kita, baik kepada makhluknya Allah, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha ijabun. Takuti olehmu doanya orang yang dizalimi, sekalipun adalah dia orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada di antaranya dan di antara doanya kepada Allah hijab pendinding. Apa yang didoanya atas kezaliman orang lain kepadanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak segera, selambat apapun akan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan zalim, dari menzalimi orang lain, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu sadar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita mendapat ampunan dosa dari Allah dan ampunan dosa dari makhluk-makhluknya Allah, kalaupun kita ada tersalah dan terhina. Akhirnya ini saja yang bisa saya bacakan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.